A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang organ gerak pada hewan. Nah, teman-teman, sebelum Bu Fiska jelaskan tentang sistem organ gerak pada hewan ini, kita boleh baca dulu ya teks bacaan berikut ini. Atau teman-teman boleh lihat buku tematik tema satunya halaman 1. Organ gerak hewan. Gina sangat senang karena dibelikan sepasang kelinci oleh ayahnya. Kelinci betinanya diberi nama si putih karena warna bulunya putih. Sedangkan kelinci jantan diberi nama si abu karena warna bulunya abu-abu. Gina rajin memberi makan kelincinya sebelum berangkat sekolah. Biasanya ia memberikan sayuran dan biji-bijian sebagai pakan kelincinya. Gina heran melihat cara kelinci bergerak. "Mengapa kelinci selalu melompat?" tanya Gina pada ayahnya. "Kelinci memang bergerak dengan melompat. Sepasang kaki belakangnya lebih panjang dan kuat daripada kaki depan. Bentuk dan ukuran kaki kelinci menyebabkannya dapat berlari dan melompat dengan gesit," jelas ayahnya. "Kenapa kelinci bisa bergerak lincah seperti itu? Aku kelelahan mengejarnya," ucap Gina. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Namun, kemampuannya berbeda. Jika organ gerak tidak berfungsi dengan baik, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, ucap ayah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama membaca ya 3 paragraf pada bacaan organ gerak hewan. Jadi ceritanya di sini ada Gina. Gina ini memiliki sepasang kelinci. Yang satu warnanya si putih dan satu lagi warnanya si abu. Di sini Gina berdiskusi dan bertanya kepada ayahnya tentang kelinci bergerak. Kenapa dengan melompat? Kenapa dia lincah sekali sehingga kita sebagai manusia kelelahan mengejarnya? Teman-teman perhatikan ya, kelinci itu bergerak dengan melompat. Apakah semua hewan bergerak dengan melompat? Tentu tidak, bukan? Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan dan menjelaskannya. Kalau organ gerak pada hewan itu berbeda-beda. Ya, mungkin ada hewan yang bergerak dengan melompat, ada yang bisa bergerak dengan berjalan, berlari. Sedangkan pada kelinci itu bisa melompat. Kenapa? Karena sepasang kaki belakangnya itu lebih panjang dan kuat daripada kaki depan. Jadi kesimpulannya, organ gerak pada hewan itu berbeda-beda, tergantung kepada alat gerak pada hewan tersebut. Semoga dari teks ini teman-teman dapat memahaminya ya, tentang ilmu dasar organ gerak pada hewan. Nah, sekarang kita lanjut kepada organ gerak pada hewan tersebut. Teman-teman sebelumnya sudah tahu ya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Hewan dan manusia dapat berpindah tempat dengan gerakan
berjalan, berlari, melompat, berenang, merangkak, ataupun terbang. Nah, semua itu terjadi karena adanya sistem gerak. Jadi sistem gerak ini teman-teman merupakan organ-organ yang mendukung tubuh dalam melakukan gerakan. Sistem gerak inilah yang membuat manusia hampir dapat melakukan semua aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, menari, dan lain-lain. Organ gerak pada hewan ini sangat beragam, teman-teman. Nah, berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan ini terbagi atas dua. Ada namanya hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Nah, untuk hewan ini, insya Allah pekan depan kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu kepada sistem gerak pada hewan ini. Jadi pada manusia dan hewan, sistem gerak itu ada 3 pembagiannya, teman-teman. Yang pertama, tulang atau rangka. Kemudian yang kedua, otot, dan yang ketiga, sendi. Nah, ketiga-tiga sistem gerak ini memiliki fungsi masing-masing. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tulang atau rangka. Berfungsi sebagai alat gerak pasif karena tulang hanya dapat bergerak atas bantuan otot. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang ini ada 3. Ada namanya tulang pipa, ada tulang pipi, dan ada tulang pendek. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang ini dibedakan menjadi 2. Ada namanya tulang keras dan ada namanya tulang rawan. Nah, ini adalah penjelasan tentang tulang atau rangka. Kemudian sistem gerak yang kedua tadi apa, teman-teman? Iya, otot. Nah, otot ini berbeda dengan tulang. Fungsinya sebagai alat gerak aktif. Ya, kalau tadi tulang itu alat gerak pasif, teman-teman, karena dia tidak dapat bergerak jika tidak ada otot, ya, jika tidak ada bantuan otot. Nah, jadi yang kedua sebentar ini barusan adalah otot. Otot itu fungsinya sebagai alat gerak aktif karena dapat menggerakkan organ lain agar menjadi sebuah gerakan. Jadi teman-teman dapat ya membayangkan apa yang terjadi jika manusia tidak dapat berpindah. Ya, tidak dapat berpindah ke tempat lain. Nah, jadi organ gerak ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk berpindah dan melakukan berbagai aktivitas. Kemudian sistem gerak yang ketiga tadi ada sendi. Persendian. Fungsinya menghubungkan tulang yang satu dengan yang lain. Jadi 3 sistem gerak ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi tadi apa namanya? 3 sistem gerak ada tulang atau rangka, otot, dan persendian. Nah, oleh karena itu kita harus dan perlu menjaga kesehatan organ gerak kita. Agar apa? Agar dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari penyakit. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak kita adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, kemudian berolahraga rutin serta istirahat yang cukup. Nah, teman-teman semua, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan ya materi kita. Jadi tentang sistem gerak pada manusia dan hewan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Untuk lebih jelasnya dan teman-teman supaya mudah memahaminya, hari ini Bu Fiska ingin minta teman-teman untuk membuat peta konsep. Jadi tugasnya hari ini adalah membuat peta konsep tentang sistem gerak pada manusia dan hewan. Seperti yang Bu Fiska contohkan pada gambar berikut ini. Jadi sistem gerak pada manusia dan hewan tadi ada 3 ya, tulang atau rangka. Nah, tulang atau rangka ini fungsinya apa? Silahkan teman-teman tuliskan. Kemudian pembagian tulang tadi ada 2, berdasarkan bentuknya ada 3, berdasarkan zat penyusunnya ada 2.
Kemudian otot fungsinya tadi apa? Kemudian persendian fungsinya apa? Ya. Semoga ini memudahkan teman-teman dalam menghafal dan mengingat materi kita satu persatu. Oke, tetap semangat ya teman-teman, dan silahkan buat mind mapnya atau peta konsepnya sebagus mungkin, semenarik mungkin supaya teman-teman lebih semangat dalam menghafal dan belajar. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.